Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nikomang Kembar Aryasih SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 29 Pemecutan Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya menuliskan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Wardi Sojo Diningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu, sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar Dewantara, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa menikmati, mengikuti pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di mana dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kesempatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sumtolodo, ing madyo mangunkarso, dan tutpuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek, di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari, saya menerapkan teacher center. Karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid serta perilaku selama di kelas karena saya telah bersemangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang saya sampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Tanpa saya sadari, saat mengajar masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga saya sedikit memberikan ruang kepada murid. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya yaitu, saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk
lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar murid tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Mengajak murid dalam membuat kesepakatan kelas sehingga guru tidak dominan dalam memberikan aturan kelas, menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio atau pembelajaran yang berbasis permainan. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan serta arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan pendidikan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya akan melatih anak untuk memiliki kesadaran tinggi yang utuh menjadi dirinya. Sekian tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.